pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Lumajang khususnya yang berada di Pronojiwo dan di Candipuro untuk senantiasa berhati-hati, terutama yang berada di sekitar aliran das sungai. Kenapa? Karena sampai dengan pagi tadi luapan atau muntahan material lava Gunung Semeru ini sudah mencapai 11 kilo tadi malam dari puncaknya. Artinya kondisi pagi ini lokasi Besuk Kobokan itu sudah hampir full dengan material pasir. Ini kalau ada hujan lebat tinggal turunnya saja ke arah Braga Perak sampai dengan nanti muaranya di Laut Bambang. Hancur. Apa? Kilo itu sejunya yang anu bersaring deh, bersaring. Kilo. Di sini dipercaya ada dewi penunggunya, guys. Ya, dewi. Yang mana biasanya dewi ini bisa menunjukkan dirinya menggunakan kebaya kuning. Dan Sungai Mati itu memang ada di lokasi itu. Makanya dinamakan sebagai Kalimati. Aku Gusti Gina dan ini Alkisah. Nah, sekarang kita bakal mengulik gimana sih sejarah, lebih tepatnya asal-usul legenda mengenai Gunung Semeru. Kenapa sampai muncul mitos-mitos seperti tadi? Mitologi-mitologi di dunia ini pasti berawal dari cerita penciptaan manusia dan penciptaan alam. Nah, begitu juga mitologi di Jawa. Nggak cuman mitologi Yunani, Romawi, mitologi Celtic, dan lain-lain. Ceritanya mengenai Gunung Semeru ini berawal saat penciptaan manusia, tepatnya di Pulau Jawa. Jadi memang kayak awal banget dari garis waktu legenda di mitologi Jawa. Dalam kitab kuno Tantu Pagelaran yang berasal dari abad ke-15, pada zaman dulu, Pulau Jawa itu mengambang di lautan luas. Bisa dibilang kayak terombang-ambing dan berguncang gitu kan. Akhirnya para dewa itu memutuskan untuk memaku Pulau Jawa dengan cara memindahkan Gunung Meru di India yang awalnya letaknya di India ke atas Pulau Jawa. Gunung Meru kan awalnya di India nih, dipindahlah ke Pulau Jawa. Ibaratnya Gunung Meru itu kayak pakunya Pulau Jawa biar nggak bergerak-gerak dan terombang-ambing di atas lautan gitu, guys. For your information, guys, Gunung Meru itu gunung suci dalam kosmologi Hindu dan kosmologi Buddha. Ada juga sih kosmologi lain yang menganggap Gunung Meru ini sebagai pusat alam semesta, baik secara fisik maupun metafisik spiritual. Karena dari legenda sejak di India, Gunung Meru ini adalah gunung tempat bersemayamnya dewa. Walaupun dia dipindahkan ke Pulau Jawa, tetap aja dianggap Gunung Meru atau Gunung Semeru sekarang adalah gunung bersemayamnya para dewa. Itu asal mulanya kenapa Gunung Semeru ini dianggap gunungnya para dewa. Oke, kita lanjut cerita. Sang Hyang Guru itu memerintahkan Dewa Brahma dan Wisnu untuk menciptakan manusia di Pulau Jawa. Tapi seperti yang aku bilang, Pulau Jawa itu masih bergoyang dan bergerak berpindah-pindah gitu kan. Nah, karena itu Batara Guru ini bersemedi di Pulau Jawa bersama Batari Prameswari atau disebut juga sebagai Batari Uma. Tempat bersemedi mereka itu di Dieng, yang sekarang dikenal dengan Dieng. Dataran Dieng, tahu kan, pegunungan di Dieng. Nah, setelah lama gitu kan bersemedi, dia pun memerintahkan para dewa, golongan resi, raksasa, bidadari, dan makhluk setengah dewa untuk memindahkan Gunung Mahameru dari India ke Pulau Jawa sebagai tindihnya atau sebagai paku, agar Pulau Jawa itu tidak bergoyang dan menjadi kokoh. Batara Wisnu bertugas menjadi naga untuk memutar Mahameru. Batara Brahma menjadi kura-kura sebagai alas untuk menggotongnya.
dan Batara Bayu sebagai dewa kekuatan bersama para dewa dan makhluk setengah dewa lainnya. Mereka semua bersama-sama mengangkat Gunung Mahameru. Setelah sampai di Pulau Jawa, Gunung Mahameru diletakkan di bagian barat. Lalu Pulau Jawa menjadi berat sebelah nih. Bagian barat menjadi lebih turun dan bagian timur menjadi naik ke atas. Karena jadi berat sebelah, akhirnya mereka berinisiatif untuk memangkas Gunung Meru ini dibawa ke sebelah timur. Jadi barat, timur. Nah, tadi kan timur keangkat, jadi seimbang gitu kan. Nah, karena proses pengangkatan dari Gunung Meru dari barat ke timur, ada bagian-bagian tanah yang runtuh atau berguguran dari gunung tadi selama perjalanan. Akhirnya tanah-tanah itu pun membentuk jajaran gunung. Yang pertama ada Gunung Katong, terus yang kedua Gunung Wilis, yang ketiga Gunung Kamput, yang keempat Gunung Kawi, yang kelima Gunung Arjuna, yang keenam Gunung Kumukus. Sedangkan bangkot dari Gunung Meru yang pertama ditaruh di barat tadi, dia kan dipotong gitu kan, itu tetap ada di sana, tetap di bagian barat, disebut dengan Gunung Kelasa. Puncak dari Gunung Mahameru itu menjadi ceruk guys, karena banyak tanah yang runtuh tadi, sehingga berdirinya agak condong ke bagian utara dan diberi nama sebagai Gunung Pawitra. Agar berdirinya tetap kokoh, disandarkanlah Gunung Brahma. Sebelum Gunung Semeru ini disebut dengan Semeru, dia kan dikasih nama Gunung Pawitra oleh para dewa. Pawitra ini sendiri itu berartinya suci, makanya menjadi gunung yang sakral dan suci gitu. Kemudian Dewa Trisamaya atau Dewa Tritunggal, yakni Iswara, Brahma, dan Wisnu, mereka menghadap dan menyembah Sang Hyang Mahameru yang dinyatakan sebagai Raja Gunung. Nah, kutipannya seperti ini, kalian bisa baca sendiri ya. Isi dari tulisan ini artinya di Gunung Mahameru atau Gunung Pawitra adanya manikam kendi Sang Hyang Kamandalu yang berisi air suci dasar hidup sebagai dasar kehidupan semua dewa dan permata mirah, Kumala, dan Intan. Sehingga daerah sekitar gunung akhirnya menjadi daerah pertapaan. Setelah para dewa minum air suci dasar hidup, mereka tuh bersemedi kan. Lalu terciptalah gunung-gunung hasil semedi mereka. Dari semedi Batara Siwa tercipta gunung Lahulu, dari semedi Batara Iswara tercipta gunung Sanjaya, dari semedi Batara Brahma tercipta gunung Walangbangan, dari semedi Batara Wisnu terciptalah gunung Pamrihan. Gila sih, legenda mengenai Gunung Semeru ini wajar aja, emang sesakral itu. Dan karena kesakralannya juga, akhirnya kan banyak kepercayaan yang muncul gitu kan tentang mitos-mitos mengenai gunung ini. Ya bagaimanapun juga, Gunung Semeru ini tetap memiliki pesonanya tersendiri. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share sebagai bentuk dukungan kamu ke aku membangun channel ini. Aku Gusti Gina, bye!